Tiwi LSU Majelis Tani segera dimulai. Komandan Peleton menyiapkan pasukannya. Pembina akan memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel dilanjutkan laporan. Pada, pembina apel. Tempat, gerak. Gerak. Lapor, apel selit pagi siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanah pembinaan pasukan diistirahatkan. Selamat pagi, salam kasih untuk kita semua. Baik saudari-saudaraku yang saya kasihi, sebenarnya pagi ini bukan tugas saya, tetapi sehubungan dengan Pak Hermawan ada sesuatu hal yang diperhatikan dengan saya. Sebelum menyampaikan sesuatu hal yang penting, saya mau sedikit memberikan siraman rohani. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa rasa sakit, tanpa perjuangan, tanpa kesulitan. Tapi Tuhan berjanji memberi kekuatan untuk melalui semuanya. Setuju? Setuju. Ya, di dalam kitab suci manapun sepertinya tidak ada bahwa Tuhan akan menjanjikan kita itu sakit dan membayar. Dan berdasarkan pengalaman kita semua bahwa ketika kita sedang mengalami rasa sakit badani atau mengalami segala kesulitan, semuanya bisa terlalui. Saya bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Baik saudari-saudaraku yang saya kasih, saya akan menyampaikan tentang prosedur perpanjangan kontrak, kenaikan berkala dan kenaikan tingkat yang tiap bulannya itu selalu ada. Kami yang dari bagian SDM dengan Mbak Nina dan Mbak Dewi itu selalu melihat siapa-siapa saja yang setiap bulannya ada yang perpanjangan kontrak, kenaikan berkala maupun kenaikan tingkat. Itu prosedur biasanya kami dari bagian SDM itu mencatat ya teman-teman siapa aja seperti itu. Lalu kami membuat surat permohonan evaluasi kepada kabin keuangan, kalau saat itu ada, terus kepada kabin pelayanan medik, penunjang medik, dan termasuk juga kepada direktur. Kan direktur juga ada membawahinya ya, terutama komite-komite seperti itu. Lalu kami akan memberitahukan kepada koordinator atau penanggung jawab atau kepala unit instalasi untuk menyampaikan kepada stafnya membuat surat pengajuan atau permohonan perpanjangan kontrak kenaikan berkala untuk kenaikan tingkat. Dulu sebelum saya di sini itu belum ada, ya belum ada dari masing-masing. Ketika saya meminta seperti itu, ya ini teman-teman buat seperti itu ya sister. Ya kalau misalnya yang bersangkutan contohnya tidak membuat surat pengajuan perpanjangan kontrak, kami ini berarti mempertanyakan ini mau lanjut atau tidak. Kalau tidak ada berarti kami tidak gagal. Begitu juga ketika tidak ada permohonan dan pribadi itu tidak ada permohonan kenaikan berkala atau kenaikan tingkat, ya mungkin karena lupa ya. Mungkin tidak ada keinginan untuk itu. Tetapi kami di bagian SDM itu memiliki kewajiban untuk mengingatkan teman-teman. Seandainya ingin memperpanjang kontrak, ya buat surat pengajuan. Tetapi kalau nggak coba dipikir dulu, buat surat pengunduran seperti itu. Terus juga untuk teman-teman yang kenaikan berkala, kenaikan tingkat maupun kenaikan golongan, kami beritahukan seperti itu. Surat itu ditujukan kepada direktur dan dikumpulkan di ruang SDM. Nanti kalau itu semua sudah terkumpul, baru kami serahkan ke kabinnya masing-masing. Ya. Kabin menyampaikan bahwa kepada kepala atau kepada penanggung jawab untuk menyampaikan kepada stafnya, kalau misalnya surat itu sudah ada, kami akan mensyaratkan evaluasi untuk mengisi Google Form. Ya. Yang mengisi itu siapa? Ada 4. Yang pertama adalah atasan, kedua adalah yang selevel, terus diri sendiri dan di bawahnya. Seperti itu. Kalau nilainya bagaimana? Persentasenya itu berbeda-beda dari 4 itu ya. Atasan itu 50%, yang selevel itu 25%, untuk diri sendiri 10%, lalu untuk di bawahnya itu 15%. Seandainya pada saat mereka, saya kan sering mereka, seandainya dari pribadi misalnya
evaluasi. Saya mengisi sangat setuju semua dari spiritualitas, kemampuan manajerial dengan kinerja. Saya seluruh pernyataan saya itu semua itu sangat setuju karena ingin saya nilai tinggi, saya sangat tinggi gitu. Tapi itu pengaruhnya kecil aja, kecil ya teman-teman, kecil semua. Itu hanya 0, nggak terlalu banyak. Tetapi ketika direkap, ya saya yakin di sini banyak teman-teman yang nilai kategori akhirnya itu ada yang sangat tinggi banyak. Kadang suka nggak percaya. Loh suster, saya merasa nggak seperti itu. Nah gimana, ini kan hasil rekaman, ini kan dari teman-teman semua. Ya. Jadi artinya dengan penilaian melalui Google Form itu hampir mendekati. Walaupun tidak ada sampai 100%, tidak ada satupun. Terlebih kategori nilai evaluasi spiritualitas tidak ada satupun sangat tinggi, tidak ada. Pada umumnya tinggi semua. Kalau sangat tinggi itu bisa dikatakan dari 4 penilai dengan seluruh pernyataan harus menuliskan sangat setuju semua. Yang sangat tinggi itu letaknya di angka 5. Sampai sekarang belum. Saya pikir kalau misalnya nilai spiritualitas atau evaluasi spiritualitas dengan kategori sangat tinggi itu sempurna, biar itu Tuhan untuk kita itu tinggi. Nah setelah direkam ya, oleh kabinnya masing-masing, sekarang oleh kabinnya masing-masing, ya. Kabin itu akan memanggil stafnya untuk menyampaikan hasil evaluasi dan pembinaan. Setelah dilihat hasilnya dan ini bisa memenuhi syarat, misalnya untuk kenaikan berkala, kenaikan tingkat atau perpanjangan kontrak, kami akan membuat surat usulan kepada direktur bahwa staf tersebut bisa untuk perpanjangan kontrak, kenaikan berkala maupun kenaikan tingkat atau golongan. Nah, ketika surat itu sudah disampaikan kepada direktur, ya maksudnya pastinya melalui SDM semua ya, SDM semua lalu kepada direktur diserahkan, ini dokter hasilnya seperti ini. Dokter akan melihat satu demi satu. Nah, dari situ itu nanti Pak Direktur akan memanggil seluruh staf yang perpanjangan kontrak, kenaikan berkala maupun kenaikan tingkat. Yang kemarin-kemarin mungkin udah 3 gelombang yang punya pengalaman seperti itu, yang lalu-lalu Pak Direktur belum memang, tapi yang kemarin-kemarin sudah dimulai seperti itu. Maksudnya ya Pak Direktur sendiri untuk menegaskan teman-teman semua apakah mau tetap di sini atau tidak, itu bagian perpanjangan kontrak. Terus yang kenaikan berkala ataupun kenaikan tingkat, apakah memang ingin terus seperti itu ya, maksudnya betul-betul ingin kenaikan berkala atau tidak. Dan ada juga yang penundaan. Bagaimana kalau misalnya ingin ditunda kenaikan berkala atau kenaikan tingkat oleh Pak Direktur itu ya? Tidak direkomendasi, ditunda ya, ditunda itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Karena kenaikan tingkat itu kan 2 tahun, ya. Nah itu karena evaluasi pertama-tama untuk yang karyawan tetap, evaluasinya masih dalam kategori biasa. Kan udah lumayan, sudah dalam kategori yang tinggi. Nilai spiritualitasnya biasa, kemampuan manajerialnya bisa tinggi, kinerjanya bisa sangat tinggi. Jadi diharapkan untuk yang sudah tetap ini 3-3-nya sudah dalam kategori tinggi atau sangat tinggi. Nah bagaimana untuk yang perpanjangan kontrak? Untuk perpanjangan kontrak itu bisa lolos kalau misalnya evaluasi spiritualitas dengan kinerja itu nilainya tinggi atau sangat tinggi. Kalau kemampuan manajerialnya biasa saja, tidak, itu tidak terlalu bermasalah. Kenapa nilai spiritualitas atau evaluasi harus dalam posisi tinggi? Karena spiritualitas itu adalah jiwa, rohnya kita untuk melakukan segala pekerjaan atau tugas-tugas, juga bagaimana kita
dengan rekan kerja, terus bagaimana saya juga bersikap, bertindak atau melayani pasien dengan para pengunjung itu menjadi baik. Itu sumbernya dari saya. Tidak mungkin kalau misalnya evaluasi spiritualitas itu rendah, terus nilai kinerjanya tinggi atau sangat tinggi, enggak. Selama ini tidak ada. Ya, itu karena rohnya, jiwanya. Nah, seseorang itu bisa menjadi kinerja baik itu kalau spiritnya bagus. Sebagai contoh, kalau misalnya nilai spiritualitas kategori secara keseluruhan misalnya biasa, terus di situ ada nilai kasih dan persaudaraan Mita yang artinya kasih dan persaudaraan. Nah, bagaimana saya ketika saya melayani pasien? Saya melayani pasien dengan ramah, dengan ketulusan, keikhlasan, tanpa pamrih, komunikasi juga bagus. Itu teman-teman akan melihat. Begitu juga ketika teman-teman kita lagi sibuk atau apa, saya akan menghampiri dan saya katakan apa yang bisa saya bantu. Dan saya, karena saya punya nilai kasih terhadap rekan kerja, selain membantu, perkataan saya juga tidak asal bunyi, ya. Sehingga bisa menyinggung perasaan. Sikap saya juga tidak pas dengan teman saya dapat berbeda. Sehingga ketika diminta evaluasi terhadap teman di situ kan ada nanti poin-poinnya akan terlihat. Ya. Ketika dia baik, untuk itu nanti di dalam kinerja di situ ada nilai komunikasi dan kerjasama. Jadi ada kaitan-kaitan. Misalnya kasih dan persaudaraan, evaluasinya kategorinya tinggi. Pasti di dalam komunikasi dan kerjasama juga akan nilainya tinggi. Itu akan kaitan-kaitan. Jadi mohon untuk menjadi suatu perhatian juga. Jadi mungkin untuk teman-teman sebagai kepala instalasi atau penanggung jawab unit itu selalu mengingatkan sebenarnya nggak boleh seperti itu ya, harusnya begini begitu. Itu akan terlihat di situ. Nanti ujung-ujungnya kan apakah dokter akan merekomendasi atau tidak? Ya, itu ini saya mengingatkan kembali. Lalu setelah Pak Direktur itu membuat rekomendasi akan dikembalikan kepada kami SDM itu hanya memfasilitasi, lalu akan diserahkan kepada yayasan dan yayasan akan memanggil satu persatu dan di dalamnya akan menjelaskan kembali atau mendukung bagaimana kita sebagai karyawan atau staf yayasan Margi Lestari atau sebagai keluarga besar Rumah Sakit Margi Lestari. Dan tentunya di dalamnya mungkin masih diberitahukan ya banyak tentang aturan juga ya masih disampaikan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dua hal lagi yang perlu diketahui oleh teman-teman. Untuk keperawatan, teman-teman yang perawat itu selain ada tes keterampilan atau membuat SPO yang ditugaskan oleh Mbak Rina dari Diklat itu semuanya ya, tapi untuk perawat itu ada pendampingan etik yang disampaikan oleh Mbak Uru. Jadi selain evaluasi atau pembinaan plus adanya pembinaan etik sebagai seorang perawat. Untuk yang lain-lain itu belum. Rencananya akan ada. Tapi itu kan harus dibuat, harus disusun sedemikian rupa yang nanti dibuat sedang oleh Suster Leti, Suster Leti hanya belum selesai. Hanya baru beberapa unit mungkin yang sudah disosialisasikan. Jadi nanti akan ada pembinaan itu seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam kasih. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami terima hingga saat ini, terlebih rahmat hari baru ini. Terima kasih melalui doa bersama ini, kami boleh mengawali kembali kegiatan kami di tempat kami berkarya ini. Banyak hal telah dan masih akan kami lakukan, terutama dalam pendampingan terhadap orang-orang yang kami layani.